Shalom dan selamat pagi, Bro and Sis. Dengan penuh kerendahan hati, saya menyapa semua Bro and Sis yang ada di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Perkenalkan, nama saya Tim Naitinu dari GPIB Jemaat Genta Kasih di Surabaya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani 5 ayat 11 dan 12. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Hingga saat ini kami boleh melaksanakan program Dewan PKLU dalam pembacaan SPU. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ibrani 5 ayat 11 dan 12 yang menyatakan, ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Maranatha. Perenungan hari ini dari Sabda Bina Umat, bacaan pagi, tanggal 5 Desember 2023, dengan tema Kedewasaan Iman. Ayat mas firman Tuhan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Teguran keras diberikan oleh penulis surat Ibrani kepada para pembacanya pada waktu itu. Pembaca surat Ibrani adalah orang yang sudah lama hidup dalam iman Kristen. Penulis surat Ibrani bahkan mengatakan bahwa jemaat seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi jemaat yang sudah lama beriman kepada Yesus Kristus ini punya sikap lamban mendengar, sehingga perlu diajarkan lagi pokok iman dan masih memerlukan
susu. Penulis membandingkan susu dengan makanan keras yang menggambarkan makanan bagi anak kecil dan makanan bagi orang dewasa. Kritik ini sangat tajam, sebab penulis menyatakan bahwa iman jemaat tidak berkembang. Iman jemaat tidak bertumbuh. Padahal seharusnya mereka sudah mencapai kedewasaan iman. Hal ini diungkapkan oleh penulis karena mendengar kabar tentang jemaat yang mau meninggalkan imannya karena akan menghadapi penderitaan. Semestinya mereka tetap setia pada Yesus Kristus apapun risiko yang dihadapi, dan itu tanda dari kedewasaan iman. Eka Dharma Putra dalam buku Imaman yang sempurna mengatakan bahwa iman anak-anak adalah iman yang egosentris, yang memikirkan kepuasan diri sendiri. Iman anak-anak mudah goyah jika dirinya tidak mendapatkan kepuasan, apalagi pergumulan dan penderitaan. Seperti jemaat yang dituju oleh penulis surat Ibrani yang hendak murtad menghadapi pergumulan. Di hari relawan internasional ini, kita diharapkan punya iman yang dewasa, yang tidak egosentris. Iman yang dewasa adalah iman yang terbuka dan mampu melihat kebutuhan orang lain. Seperti seorang relawan yang mau memberi diri untuk membantu orang lain. Iman yang dewasa mampu tetap memperhatikan sesama, meskipun dirinya sendiri punya pergumulan. Iman yang dewasa fokus terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Kita akan mengakhiri acara ini dan menutupnya di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sudah kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas program-program Dewan PKLU agar boleh terlaksana secara baik. Kami berdoa untuk jemaat kami Genta Kasih, khususnya KMJ,
dalam segala tugas tanggung jawabnya, dalam segala aktivitasnya, di tengah-tengah jemaat, teristimewa juga di tengah-tengah keluarga, bersama suami dan anak-anak. Tuhan juga memberkati akan para presbiter, khususnya jemaat Genta Kasih. Kami semua yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya memberkati kami seorang demi seorang ya Tuhan. Tuhan memberikan tubuh jasmani rohani yang sehat, agar kami senantiasa Tuhan bimbing dan pimpin untuk dapat melaksanakan firman-firman Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, anak-anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Tuhan tahu akan keberadaan negara dan bangsa kami dalam mempersiapkan pemilu. Yang terbaik Tuhan berikan bagi kami yang nantinya akan terpilih sebagai presiden. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan kasih-Mu kami berserah. Tuhan yang sudah mengampunkan akan dosa salah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, bro and sis. Tetap semangat, ceria. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam Seroja.